Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan dan nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat peluang-peluang kebaikan, dan seluruh nikmat Allah yang tidak terhingga. Semoga kita juga diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk terus bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak dan tidak terhitung itu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah dalam menapaki ajaran dan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam kajian Selasa pagi pada pagi hari ini, dan tema kita insya Allah ini salah satu tema sisipan dalam kajian yang selama ini umumnya terfokus pada atau berorientasi pada penataan pemahaman, lebih terkait dalam rangka menata pemahaman dan pemikiran keislaman kita dalam berbagai aspek pemahaman keislaman. Nah, pada pagi hari ini kita, setelah sebelumnya kita mengangkat tema tentang seri kajian fikih sunnatullah sampai 12 kali, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mulai pagi ini kita akan memulai seri sisipan. Saya katakan seri sisipan ini mungkin termasuk di antara tema fikih kontemporer. Kita membahas tentang al-Islam wal fan, Islam dan seni. Bagaimana pandangan Islam terhadap seni, bagaimana kedudukan seni di dalam Islam, bagaimana kaum muslimin dan umat Islam ini menyikapi berbagai macam, berbagai jenis dan berbagai bentuk seni dalam kehidupan ini seperti apa dan bagaimana, itu yang insya Allah akan kita bahas. Saya kurang tahu ini nanti akan sampai berapa pertemuan. Jadi bisa singkat 2, 3, 4 kali atau juga bisa tambah mungkin nanti sesuai dengan request. Nah, tema ini, tema seri kajian Islam dan seni ini merupakan salah satu aspek atau salah satu tema di antara 3 golongan atau 3 kelompok tema dalam kajian kita di Selasa pagi ini. Jadi kajian tematik kita, kajian Selasa pagi ini, itu terdiri dari 3 kelompok atau 3 kategori. Jadi yang ini, yang inti itu kajian yang bersifat kajian-kajian untuk menata pemahaman dan pemikiran dalam berbagai aspek ilmu syar'i. Intinya bagaimana seorang muslim itu memiliki pemahaman yang benar, baik
proporsional, terarah tentang berbagai hal, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang fikih, tentang aspek sosial, ekonomi, jadi gitu. Tentang apa? Tentang sampai ke politik. Nah, itu banyak sekali bagian-bagian pemahaman dan pemikiran kaum muslimin yang perlu direkonstruksi ulang. Jadi bangunan pemikiran pemahamannya itu penting untuk ditata ulang. Karena berbagai persoalan terjadi yang akhirnya menimbulkan bukan perbedaan dan perselisihan. Perbedaan perselisihan itu biasa. Tapi menimbulkan konflik, ya, polemik berkepanjangan, debat kusir, sampai kemudian perpecahan. Itu salah satu faktor penyebab utamanya adalah karena pemahaman yang tidak tertata. Jadi tentang akidah konfliknya Masya Allah. Tentang fikih luar biasa. Tentang dakwah, tentang pergerakan, tentang pemahaman politik. Itu semuanya penuh dengan kerancuan, penuh dengan kesemrawutan. Nah, di situ maka kemudian saya itu memang dalam kajian-kajian saya hampir selalu terfokus ke sana. Jadi ingin bagaimana pemahaman kaum muslimin itu, terlepas dia mazhabnya apa, pilihan pendapat yang diikuti itu yang mana. Yang penting bahwa dia memiliki pola pikir, orientasi, pemahaman dan pemikiran yang benar. Benar, baik, tepat, proporsional. Tidak hulu berlebihan, tidak ekstrim, tidak juga tasahul, tafrid, berkekurangan. Jadi itu harapan saya. Makanya kemudian kelompok atau golongan pertama dari tema kajian Selasa pagi ini itu adalah tema-tema yang diangkat dalam rangka untuk menata pemahaman dan pemikiran kaum muslimin. Dulu kita awali kajian Selasa pagi ini dengan mengkaji al-usul al-ishrun, 20 prinsip pemahaman yang merupakan bingkai pemahaman keislaman yang diharapkan menjadi titik temu semua kelompok, organisasi, gerakan dan harakah Islam yang ditulis oleh Syekh Hasan Banna rahimahullah. Kita sudah bahas itu misalnya dalam berbagai tema. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan ada fikih ikhtilaf, ada fikih aulawiyat. Yang terakhir kita bahas fikih fikih sunnatullah. Mungkin nanti juga akan kita lanjutkan dengan fikih muazanat, ada fikih maqasid. Dan juga fikih-fikih pemahaman yang lainnya. Itu yang kelompok pertama. Yang selama kita bahas. Yang kedua, itu adalah tema-tema yang kita angkat sesuai dengan momen. Jadi ini maudhu' maudhu'at wafqal munasabat. Jadi ini bahwa tema yang kita angkat sesuai dengan momen. Yang umum biasanya itu momen Ramadan. Itu biasanya sebelum pas dari pra Ramadan sampai selama Ramadan, itu fikih Ramadan dan segala macam. Itu kemudian momen Dzulhijjah, kita bahas fikih Dzulhijjah, fikih Idul Adha, kita bahas seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu, saya tidak ada request untuk kita mengangkat momentum pergantian tahun Hijriah. Mungkin seperti ini mungkin bisa diusulkan, tapi mungkin juga sudah banyak dibahas. Tapi intinya adalah bahwa ada tema-tema yang kedua itu adalah kita angkat seri kajian sesuai dengan momentum. Ada momen tertentu yang kita bahas tema-tema yang terkait dengan itu. Nah, itu kelompok kategori kedua. Jadi tema sesuai dengan momen. Momen Ramadan, momen Idul Adha. Jadi, mestinya ini juga ada momen tahun baru Hijriah. Barangkali
bisa juga diingkat. Tapi kita tidak membahas itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tema-tema yang bisa kita bahas, kita angkat, baik dalam sekali pertemuan atau lebih, itu berdasarkan request, berdasarkan usulan, berdasarkan permintaan, sehingga itu silakan. Tema apa saja, tentu yang memang memungkinkan untuk saya sampaikan, untuk saya bawakan. Kalau tema yang menurut saya kurang kompeten di situ, saya minta maaf, silahkan diserahkan ke yang lainnya. Tapi tema-tema yang memungkinkan untuk saya ikut, saya bisa membahasnya, itu bisa tema apa saja. Tema apa saja. Jadi tema yang dirasa perlu untuk kita angkat bisa diusulkan, request, misalnya begitu. Jadi gitu. Itu ada 3 itu. Nah, tema kita hari ini itu adalah termasuk di antara ini. Jadi ada usulan, ada masukan, ada request untuk kita membahas tentang tema seni di dalam Islam atau Islam dan seni. Jadi gitu. Yang kalau ini kita kupas tuntas, ini tentu juga sangat luas dan serinya juga bisa sangat banyak. Gitu. Nah, tapi saya itu tidak jadi saya tidak akan lepas dari orientasi dan fokus saya. Jadi saya ketika membahas tema apapun, itu yang menjadi fokus saya, orientasi saya tetap seperti yang tadi saya sebutkan. Prioritas saya adalah dalam rangka untuk menata pemahaman dan pemikiran. Jadi gitu. Sehingga tentang masalah ini pun, itu saya akan berusaha untuk menyampaikan kaidah-kaidah, rambu-rambu, jadi gitu, dhawabit gitu. Jadi rambu-rambu syar'i, rambu-rambu apa gitu dalam masalah apa saja. Nah, dalam masalah ini bagaimana sih rambu-rambu masalah agar supaya saat kita memahami lalu kemudian menyikapi tema-tema seperti ini, apalagi nanti kita akan bertemu dengan tema-tema yang sangat krusial, yaitu tema khilafiyah. Jadi tema perselisihan secara umum itu krusial. Tapi tema terkait dengan seni, ini ada bagian-bagian yang paling krusial, yang di mana perselisihan tentangnya itu ekstrim. Bahkan sangat ekstrim sekali. Meskipun dalam berbagai tema yang lainnya juga banyak. Jadi banyak sekali. Jadi tema-tema yang disikapi dengan sikap yang ekstrim, sehingga akhirnya kemudian masalahnya sebenarnya bukan di perbedaan perselisihannya, tapi ekstremitasnya. Jadi ekstremitas pola pikir, pemikiran, dan penyikapan terhadap masalah tertentu atau terhadap perbedaan tentang masalah itu. Dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, ibadah, dalam bidang dakwah, dalam bidang politik, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi salah satu misi utama saya, menjadi fokus dan prioritas saya adalah itu. Nah, sehingga tentang masalahnya juga gitu. Jadi yang termasuk paling ekstrim nanti itu adalah ketika kita membahas tentang seni. Jadi ada Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi mohon maaf. Jadi tema kita ini insya Allah akan kita bahas. Dan saya dalam membahasnya, dalam mengangkatnya, itu saya mengacu kepada karya-karya Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi tulisan-tulisan beliau tentang tema ini. Tema Islam dan seni ini dari beliau. Jadi gitu, dari beliau. Nah, yang menjadi acuan utama itu ada kutaib, ada kitab kecil yang sebetulnya ini merupakan subtema
yang diambil dari kitab-kitab beliau yang lebih besar. Kitab kecil ini berjudul ya seperti yang sudah kita sebutkan sama dengan judul tema seri kita ini, yaitu Al-Islam wal Fan. Jadi, Al-Islam wal Fan. Islam dan seni. Ini yang menjadi acuan utama saya. Buku ini juga sudah kalau tidak salah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sepertinya ada lebih dari satu penerbit yang menerbitkan buku ini dalam terjemahan. Ada yang Islam dan seni, ada yang Islam dan hiburan di dalam Islam kalau tidak salah, atau seni hiburan di dalam Islam, atau ya seni dalam pandangan Islam. Sekitar itu mungkin bisa dilihat, bisa di googling. Tapi yang jelas ada yang bahas itu. Nah, ini acuan utama pertama. Yang kedua itu adalah kitab beliau yang termasuk kitab-kitab beliau yang paling lama, paling awal dulu beliau tulis, Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram di dalam Islam. Di dalamnya juga beliau membahas tentang masalah hukum seni di dalam Islam. Yang ketiga, ada bagian-bagian dari kitab beliau Fatawa Mu'asirah. Saya punya Fatawa Mu'asirah 2 jilid. Ada di jilid pertama dan utamanya di jilid kedua. Itu beliau ada beberapa pertanyaan, beberapa konsultasi tentang beberapa tema seputar seni yang beliau jawab. Nah, sehingga acuan saya dalam kajian ini yang paling utama adalah buku kecil beliau dengan judul Al-Islam wal Fan. Jadi Islam dan seni. Terus juga saya merujuk ke 2 kitab beliau yang lainnya yang sangat boleh jadi bahwa kitab kecil Al-Islam wal Fan, jadi Islam dan seni ini pun juga diambil dari sana atau sebagian dari sana. Tapi mungkin ada bagian-bagian yang bisa kita tambahkan itu dari dari kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam ini juga bisa terjemahkan. Yang ketiga adalah kitab Fatawa Mu'asirah. Jadi fatwa-fatwa kontemporer beliau dalam 2 jilid, saya punya kitabnya. Ya, insya Allah itu. Nah, baik. Seperti yang saya sebutkan bahwa karena fokus saya, prioritas saya itu pada aspek penataan pemahaman, penataan pemikiran, maka saat saya nanti membahas tentang masalah ini, seni dalam Islam, ada seni ada seni yang termasuk paling ekstrim yang tadi saya sebutkan adalah misalnya bahwa lagu dan musik. Bagaimana hukumnya dalam Islam, bagaimana kita menyikapinya, terus juga hukum gambar, menggambar, melukis, jadi gitu, fotografi dengan segala kembangannya, terasi itu bagaimana, dan seterusnya. Soalnya mungkin nanti akan ada tema-tema yang barangkali kita pilih, tapi tadi yang lebih kita pentingkan itu, yang lebih saya pentingkan itu adalah memberikan bingkai pemahaman, memberikan rambu-rambu, memberikan kaidah-kaidah. Jadi saya tidak biasanya tidak, meskipun saya punya pendapat, tapi saya lebih tidak fokus pada menonjolkan dalam menyikapi perbedaan mazhab dalam hal ini. Itu misalnya saya milih yang mana. Tentu saya punya pilihan dan setiap ustaz, setiap ulama, setiap kiai punya pilihan. Nah, biasanya terus kemudian ya setiap ustaz pada saat menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang sifatnya khilafiyah itu kemudian fokus pada pilihan pendapatnya. Itu tidak masalah, tapi saya itu selama ini saya lebih mementingkan untuk memberikan arahan, untuk memberikan pedoman, untuk memberikan guidance. Bagaimana seseorang atau bagaimana kita pertama menyikapi masalah ini.
melihat masalah ini, menyikapi perbedaannya, perselisihan yang terjadi. Ini khilafiyah usuliyah atau furu'iyah. Ini diperbedakan sampai ekstrim sekali. Jadi itu ayo kita pahami dulu. Ini masalah yang diperselisihkan ini, itu perselisihan dalam masalah prinsip atau non prinsip, usul atau furu'. Kalau usul, di situ ada iman kufur, di situ ada tauhid syirik, di situ ada hak batil, di situ ada sunnah bid'ah. Jelas kita. Atau masalahnya ini ijtihadiyah, furu'iyah, ijtihadiyah, khilafiyahnya khilafiyah yang semua ditolerir. Jadi gitu. Ditolerir, tidak ada mutlak-mutlakan. Nah, setelah itu kemudian baru kita masuk ke pemilihan pendapat yang mana. Tapi jadi saat kita mentarjih pun itu, ini bukan mentarjih mana yang hak, mana yang batil. Jadi, tapi mentarjih mana yang relatif lebih kuat. Jadi gitu. Yang lebih relevan barangkali, yang lebih cocok. Jadi gitu. Untuk kita pilih, tapi saya antara mengarahkan, jadi ketika ada perselisihan, ini supaya bisa dipahami, ketika ada perselisihan, terus kemudian saya tentu akan memberikan misalnya kearahan, lebih mengarahkan, misalnya pendapat saya lebih rojih atau mentarjih pendapat A daripada B. Jadi gitu. Ini lebih kuat. Ini lebih sesuai. Ini lebih proporsional. Ini lebih kuat dalilnya, misalnya seperti itu. Itu mungkin. Tapi antara mengarahkan kepada pendapat yang arjah, yang aqwa, yang ahab, yang lebih rojih, yang lebih kuat, yang lebih disukai, itu saya daripada menekan yang situ, saya lebih memfokuskan ke yang lainnya. Itu kebiasaan saya. Mungkin ada orang yang memahami, oh berarti tidak punya pilihan. Tidak, bukan tidak punya pilihan. Karena aslinya dari awal bahwa masalah ini khilafiyah yang mu'tabarah, perselisihan yang yang mutasamah fiha, yang ditolerir dari awal. Jadi siapapun memilih mazhab manapun ditolerir. Meskipun mungkin saya lebih cenderung ini. Tapi biasanya saya mengatakan, tapi monggo silahkan. Tidak harus mengikuti pendapat saya. Jadi gitu. Saya lebih menekankan di situ. Monggo silahkan. Ini 2 pendapat, 3 pendapat. Termasuk pendapat yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram. Kalau ini khilafiyah, furu'iyah, ijtihadiyah, saya katakan silahkan. Pilih mazhab yang mau diambil, mau diikuti. Mengikuti ulama itu. Baik pendapat itu sama dengan pendapat saya atau berbeda, itu monggo silahkan ditolerir. Tidak ada hak batil di sini. Tidak ada pahala dosa di sini. Jadi tidak ada sunnah bid'ah di sini. Apalagi tauhid syirik dan iman kufur. Jadi gitu. Pendapat mampu ditolerir. Nah, saya kemudian lebih menekankan. Jadi saya membebaskan, saya mempersilahkan, silakan. Ya, saya berikan arahan. Oh begini, ini begini. Pendapat ini jalannya begini, pendapat ini bagaimana. Terus silakan. Dan silakan itu artinya pendapat manapun yang mau diambil itu ditolerir, mutasamah fi. Jadi ditolerir, masyru'. Jadi termasuk masyru'. Karena apa? Karena khilafiyahnya masyru'ah. Jadi ikhtilafnya, perbedaannya masyru'. Ini perhatikan, ketika Dr. Qadhawi kan punya kitab juga yang berjudul As-Shahwah al-Islamiyah Baina al-Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Mazmum. Perhatikan. Judul beliau. Yang biasanya beliau yang kalau tidak salah diterjemahkan dengan judul Fiqhul Ikhtilaf. Tapi judul aslinya itu adalah
gerakan Islam atau gerakan kebangkitan Islam antara perselisihan yang masyru', yang disyariatkan, yang ditolerir, dan perpecahan yang dicela. Nah, berarti kan beliau mengatakan al-ikhtilaful masyru'. Jadi maksudnya apa? Semua bentuk perbedaan, perselisihan dalam masalah-masalah furu'iyah, ijtihadiyah, dalam masalah-masalah non-prinsip, di mana di situ ditolerir, dibenarkan para ulama ahli berijtihad di sana, dan ketika para ulama dibolehkan, ditolerir, dibenarkan, disyariatkan berijtihad, di mana konsekuensi ijtihad itu terjadi perbedaan, hampir pasti. Nah, kalau perbedaannya ditolerir, kalau perbedaannya disebut masyru', berarti buah dan konsekuensi dan hasilnya, pendapat apapun yang dihasilkan dari proses ijtihad oleh ahlinya, ya, ijtihad oleh ahlinya, itu berarti juga masyru'. Meskipun hasilnya yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram. Yang ini mengatakan boleh, yang ini mengatakan tidak boleh. Tapi dua-duanya merupakan produk proses ijtihad oleh ahlinya. Jadi gitu. Nah, ijtihadnya syar'i, masyru'. Ijtihadnya masyru' itu syar'i. Dibenarkan, ditolerir. Jadi gitu. Ijtihadnya. Konsekuensi ijtihad ada perbedaan. Perbedaan pendapat menghasilkan ada pendapat A mengatakan hukum ini boleh, mengatakan B hukum ini tidak boleh, mengatakan A ini baik, jadi pendapat kedua mengatakan ini buruk. Selama dua-duanya merupakan hasil dari proses ijtihad, di mana ijtihadnya ditolerir, masyru' atau syar'i, berarti natijahnya juga syar'iyah. Natijahnya, hasilnya, apa itu hasilnya? Hasilnya adalah khilafiyah. Perbedaan. Meskipun hasil perbedaannya tampak ekstrim. Jadi gitu. Tapi karena ini hasil dari sebuah proses ijtihad yang syar'i dan masyru', maka konsekuensi logisnya hasilnya juga syar'i. Jadi gitu. Kalau ada hasil perselisihan, perhatikan. Kalau hasil sebuah perselisihan pendapat itu tidak syar'i, itu pasti dari proses yang tidak syar'i. Seseorang punya pemikiran dan pendapat yang berbeda. Jadi yang berbeda dalam masalah-masalah ini, masalah prinsip. Dia berpendapat yang berbeda dalam masalah prinsip. Kata ini hasil ijtihad, tidak benar. Karena ijtihad dalam masalah usul tidak dibenarkan. Jadi gitu. Jadi mengapa kok asal tidak dibenarkan? Karena prosesnya, kata ijtihad itu dalam masalah perusul itu bukan tema ijtihad. Jadi ada orang yang sekarang masih mau berijtihad tentang sholat 5 waktu itu wajib atau tidak. Tentang puasa Ramadan diijtihadin lagi. Tentang rukun iman dan rukun Islam, enggak ada. Jadi kita di bawah. Jadi ketika ada sebuah pemahaman, pendapat, pemikiran yang hasilnya itu tidak ditolerir, salah, batil, itu pasti dari proses pemikiran dan ijtihad yang memang salah. Jadi yang salah. Nah, sementara ketika sebuah proses ijtihad itu dibenarkan dan konsekuensi dari proses ijtihad itu khilafiyah, terjadi perbedaan, maka produk dari proses yang syar'i, yang masyru', yang ditolerir, yang dibenarkan, berarti ditolerir juga. Gitu. Makanya seperti yang tadi saya sebutkan, ketika saya menyampaikan tentang masalah ini nanti juga gitu, ada khilafiyah begini, bagaimana kita menyikapinya, rambu-rambunya itu yang lebih saya pentingkan. Nah, ketika mana yang kita milih yang mana? Jadi gitu. Saya mungkin menyampaikan, saya lebih cenderung ke sini misalnya gitu. Mungkin ya. Jadi, tapi yang lebih saya pentingkan adalah saya mempersilahkan. Yang penting sudah saya sampaikan begini,
Bisa jadi pilihan orang lebih seret ke sini, lebih seret ke situ. Monggo. Lebih seret itu atas dasar apa? Ya kalau seperti kita orang awam, ada yang lebih seret karena lebih seret karena faktor subjektivitas. Enggak masalah. Jadi kita punya sikap subjektivitas ke ulama itu asal nggak berlebihan ya. Jadi karena enggak, ini ada dua pendapat kita sampaikan. Akhirnya seseorang memilih saya memilih ini. Mengapa? Saya karena lebih seret dengan karena itu pendapat ustadz itu. Ini pendapat ulama itu. Ini pendapat kiai itu. Jadi gitu. Dia mentarjah berdasarkan tadi. Unsur sebagai nggak masalah. Siapapun melakukan itu, ulama saja itu ada unsur itu. Jadi kayak itu. Nah, jadi karena dari awal ini merupakan proses ijtihad yang ditolerir sehingga hasilnya ditolerir masyru' syar'i. Meskipun hasilnya ekstrim, tapi dua-duanya syar'i. Syar'i itu minimal ditolerir. Jadi masmuh atau mutasamah fi. Jadi gitu, mutasamah fi ditolerir, dibenarkan, tidak boleh disalahkan dan diingkari seperti mengingkari sebuah kemungkaran. Jadi gitu. Nah, saya lebih fokus pada menekankan silahkan milih antara pendapat A atau B. Tapi yang lebih sapin. Jadi ketika ada pendapat A dan B. Jadi gitu. Ambillah, saya lebih memilih pendapat A. Mohon maaf ya. Jadi saya ini jadi supaya bisa dipahami orientasi saya, ciri, tabiat dan jadi kajian-kajian saya selama ini seperti apa, supaya juga karena kalau yang mungkin ada sebagian yang selama ini mengikuti saya ketika saya ditanya tentang masalah-masalah yang khilafiyah, kok kesannya itu tidak ada pendapat yang jelas. Jadi gitu. Nah, pahami dasarnya yang tadi saya sebutkan. Karena ini yang lebih saya pentingkan. Jadi, karena hasil dari proses ijtihad yang mutasamah fi, yang masyru', yang syar'i, maka berarti hasilnya pun syar'i. Karena kalau ada hasil dari proses ijtihad yang syar'i itu tidak syar'i, mestinya prosesnya tidak disyar'ikan. Nah, gitu. Nah, sehingga seandainya ada pendapat A dan B, katakanlah saya lebih cenderung memilih pendapat A. Jadi gitu. Lebih cenderung pendapat A. Itu saya lebih fokus pada menjelaskan. Jadi bukan untuk memenangkan bagaimana orang yang minta fatwa kepada saya itu mengikuti pendapat saya karena ini menurut saya yang lebih kuat. Fokus saya bukan di situ. Mungkin saya sampaikan. Ada yang biasanya gini. Biasanya itu terakhir kalau beberapa. Jadi setelah saya jelasin, silakan pilih yang mana. Baru saya dikejar. Tapi Ustadz sendiri pendapatnya apa? Gitu. Itu biasanya saya baru terakhir menjawab. Pendapat saya ketika dikejar itu. Tapi sebelumnya saya lebih penting untuk menyampaikan sebetulnya ini perbedaannya perbedaan yang tolerir. Sehingga dua pendapat itu manapun yang dipilih insya Allah masyru' dan syar'i, dua-duanya syar'i. Jadi gitu. Bab mana lebih kuat, mana lebih lemah, itu relatif. Jadi itu relatif. Monggo silakan. Jadi tidak harus begitu. Nah, saya lebih fokus ke sana, memberikan pemahaman itu. Jadi gitu. Daripada saya bersemangat untuk memenangkan pendapat saya. Karena biasanya ketika seorang ustadz, seorang ulama, fokusnya di sana, ini biasanya pengikutnya, muridnya itu kemudian salah paham. Menerima itu dari ustadz itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Dan menyikapi pendapat lain dengan penyikapan itu sebagai sebuah kemungkaran yang harus diingkari. Itu biasanya. Makanya itu tidak saya lakukan. Saya lebih menjelaskan ini adalah pilihan. Opsional, silahkan pilih yang manapun. Dua-duanya merupakan hasil dari sebuah proses ijtihad yang ditolerir dan dibenarkan, bahkan diperintahkan. Diperintahkan. Jadi gitu. Nah, yang lebih saya pentingkan itu bukan Anda
mengambil pendapat A atau B. Seandainya saya pendapat A, tidak begitu saya pentingkan Anda harus mengikuti pendapat saya. Tapi yang lebih saya pentingkan adalah Anda memahami, saudara memahami tentang tentang masalah ini. Jadi gitu. Masalahnya masalah apa? Lalu kemudian setelah Anda memilih pendapat A atau B, A yang sama dengan saya atau B yang beda dengan saya, itu tidak masalah, sama saja bagi saya. Sama saja bagi saya. Yang lebih saya pentingkan itu setelah Anda memilih A atau B, itu sikap Anda, pandangan Anda terhadap pemilih pendapat lain apa, pengikut mazhab lain apa. Begitu. Di mana seharusnya sikapnya, manapun pilihannya, kalau memilih pendapat A, itu sikapnya terhadap pilihan saudaranya yang memilih pendapat B, mazhab B, mengikuti mazhab B itu memaklumi, menerima, menghormati, menghargai. Jadi menyikapinya dengan sikap yang sangat toleran. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu siap untuk berkompromi. Jadi siap untuk berkompromi. Jadi begitu. Tidak dengan sikap mutlak-mutlakan, dengan sikap ini hak batil dan seterusnya. Jadi seperti itu yang lebih saya tekankan. Makanya misalnya ambillah misalnya ada dua orang misalnya bahwa tanya kepada saya. Nah, dua orang A atau B, A dan B. Jadi si A ini, misalnya saya mengikuti pendapat atau lebih memilih pendapat A. Si Fulan A ini itu juga mengikuti pendapat yang saya pilih. Tapi dia menyikapinya secara ekstrim. Menyikapi A itu sebagai sebuah hak, yang lainnya batil, sebagai kebenaran mutlak, sebagai sunnah yang lainnya bid'ah. Jadi gitu. Meskipun pendapat dia itu sama dengan pendapat saya, mazhabnya sama dengan mazhab saya, tapi sikapnya terhadap pendapat lain seperti itu saya tidak suka. Tidak lebih saya sukai. Saya lebih suka dengan si B yang memilih pendapat B yang berbeda dengan pilihan saya, tapi menyikapi pemilih mazhab A itu dengan sikap toleransi, dengan sikap penghormatan, penghargaan, dan pengakuan, bahkan saya berkompromi. Jadi gitu. Baik, itu insya Allah secara umum sebagai gambaran saya, supaya maksud saya di sini apa? Maksud saya ya 3 kategori, 3 kelompok dari kajian-kajian tematik kita selama ini itu supaya bisa dipahami, dan orientasi utama saya apa di bagian apa, membahas tema apapun, itu fokus saya selalu pada aspek tadi menata pemahaman. Jadi mungkin ada yang barangkali punya pandangan, kenapa kita tidak membahas masalah fikih? Biasanya itu lebih menarik, fikih praktis. Fikih taharah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih apa semacam itu, terus fikih jual beli segala macam, itu mungkin barangkali lebih menarik. Tapi ya tentu itu juga bagus dan itu juga dibutuhkan. Hanya saja kalau untuk tema-tema fikih itu bertebaran di mana-mana. Jadi artinya sudah banyak sekali kajian-kajian dengan berbagai versi, dengan berbagai latar belakang mazhab ustadz atau kiainya. Insya Allah monggo silahkan diikuti, insya Allah. Nah, sementara kajian-kajian, jadi pengajian-pengajian yang menekankan pada aspek atau dalam rangka berorientasi untuk menata pemahaman. Jadi menata pemahaman, mendakwahkan al-madhabul wasati, mendakwahkan wasatiyatul Islam, proporsionalnya ajaran Islam.
menanamkan pemahaman yang proporsional, yang seimbang, yang pertengahan, yang moderat, itu masih sangat minim. Dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik. Yang dominan ekstremitas. Jadi pola pikir, orientasi, dan pemikiran yang ekstrim termasuk dari banyak kalangan yang mengaku sebagai kelompok moderat. Jadi gitu. Itu yang kita tidak. Makanya padahal ini merupakan salah satu persoalan yang menjadi penyebab perpecahan yang paling banyak. Jadi faktor kerancuan, kesemrawutan pemahaman. Makanya saya lebih fokus ke sana. Jadi gitu. Sehingga kita bahas tentang tema-tema yang memang dalam rangka menata pemahaman pemikiran itu. Tapi seperti tadi yang saya sebutkan bahwa terbuka bagi siapa saja di antara Bapak Ibu yang mungkin punya request tema tertentu untuk kita bahas, isi detail sekali 2 kali pertemuan, atau mungkin ada yang kita serikan sampai 3, 4, 5, itu monggo. Seperti sekarang ini misalnya kita bahas tentang Islam dan seni. Baik. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjut sesuai dengan urutan yang ada di dalam kitab Dr. Yusuf Qaradawi Al-Islam wal Fan, Islam dan Seni ini. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, sampai berapa pertemuan tergantung. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Itu karena ya, tapi yang terpenting bagi saya adalah rambu-rambunya sudah dapat. Kaidah-kaidahnya, qawaid wa dhawabitnya itu sudah dapat. Itu yang lebih penting. Itu lebih penting. Nanti tentang sub-sub temanya, lagu dan musik, kemudian menggambar, melukis, fotografi, dan semacam itu, dan semacam akan kita bahas seperti apa, nanti kita lihat insya Allah. Nah, selebihnya maksud saya adalah terbuka juga bagi siapapun yang ingin request ada tema-tema tertentu yang dirasa penting, yang dirasa perlu untuk kita bahas, itu dipersilahkan. Nah, mengawali seri kajian Islam dan Seni, saya akan menyampaikan pengantar umum singkat yang saya ambil juga dari pengantar atau bagian pertama dari kitab Al-Islam wal Fan karya Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi setelah mukadimah atau pengantar buku. Nah, ini pengantar tema. Jadi ada pengantar buku, jadi muqaddimatul kitab. Itu ya pengantar umum mengapa belum nulis buku ini, itu menjelaskan itu sudah. Nah, ini adalah muqaddimatu al-maudhu, at-tamhid lil maudhu. Jadi pengantar tema. Jadi tema seni di dalam pandangan Islam, kedudukan seni di dalam Islam, atau hukum seni di dalam Islam. Islam dan seni itu yang nanti akan terbagi seni suara, seni rupa, seni segala macam. Itu sebelum masuk ke sana, nah beliau memberikan pengantar umum yang beliau beri judul dalam kitab beliau itu Allahu wal Funun. Jadi Allahu wal Funun, Allahu itu permainan atau hiburan. Jadi itu. Seni dan hiburan atau seni hiburan. Jadi hiburan dan seni. Nah, karena memang tema yang akan kita bahas ya terkait itu. Karena seni kan memang untuk hiburan. Jadi hiburan isinya seni. Masya Allah gitu. Nah, dalam sub judul Allahu wal Funun itu beliau menyampaikan beberapa pengantar. Yang ini nanti diharapkan menjadi acuan dasar
untuk pembahasan tema-tema berikutnya. Baik. Nah, pertama belum menegaskan tentang ghiyabul haqiqah bainal ghulu wat tafrid atau bainal ifrat wat tafrid. Jadi tentang tema hiburan dan kesenian atau seni ini, seni dan hiburan, jadi seni dan permainan dan seterusnya ini, itu hakikat tema ini itu selama ini hilang, lenyap. Jadi gitu. Hilangnya hakikat antara dua sikap yang sama-sama ekstrim. Antara ekstrim kanan, ekstrim kiri, antara kutub utara, kutub selatan. Jadi menyikapi masalah hiburan, kesenian, jadi gitu, mungkin juga budaya itu dengan sikap yang dua sikap yang sama-sama ekstrim. Hulu berlebihan, ekstrim, atau tafrid, berlebihan. Jadi ini berkekurangan. Jadi gitu. Sikap melebih-lebihkan dan sikap menggampangkan. Sehingga akhirnya kemudian ini hakikat masalah ini bagaimana? Seperti hampir semua persoalan kontroversial, hampir semua masalah khilafiyah ketika disikapi dengan sikap-sikap ekstrim, itu akhirnya hakikat masalahnya hilang. Ini gimana sih? Nggak jelas. Kadang-kadang ada orang debat otot-ototan. Itu inti persoalan yang diperdebatkan, tema perdebatan itu hilang, nggak ada. Yang mengemuka saling caci. Jadi nggak jelas masalah yang diperselisihkan karena tertutup oleh saling caci, saling maki, saling membid'ahkan, saling menyesatkan seperti itu. Sehingga lenyap. Nah, di sini belum menyadari itu. Masalah ini juga begitu. Mengapa? Karena memang dalam menyikapi masalah seni seperti lagu, musik dan segala macam, ada seni suara, ada seni rupa, ada seni peran dan lain sebagainya itu dan segala macam. Jadi gitu. Itu disikapi dengan sikap yang ekstrim. Ada dua sikap ekstrim. Jadi ini ekstrim menolak, yang satu ekstrim menerima. Jadi gitu. Ekstrim yang menolak itu jadi memberikan gambaran. Jadi bahwa yang namanya masyarakat Islam, orang Islam, itu ada orang yang kegiatan hidupnya itu hanya ibadah, ritual, terus serius, amal, mujahadah, apalagi jihad perang. Terus seolah-olah digambarkan dalam masyarakat Islam yang ideal itu tidak ada canda, tidak ada tawa, tidak ada permainan, tidak ada hiburan, jadi gitu. Dan lain sebagainya, tidak ada senyum, tidak ada tawa, tidak ada lagu, dan segala macam, tidak ada dendang. Terus kemudian gambaran itu dikuatkan, kata beliau, dengan tampilan. Sampai bahkan ke tampilan mungkin kaum muslimin dari kelompok ini itu, Masya Allah. Jadi udah, semuanya serba serius. Tidak ada guraunya, tidak ada, bahkan tampilannya juga gitu. Itu serius terus, tidak ada senyumnya, tidak ada tawanya, tidak ada candanya. Masya Allah. Segala sesuatu seperti itu. Jadi bicaranya juga hukum selalu menyikapi apa saja itu lebih banyak haramnya, haram, misalnya seperti itu. Nah ada gambar gitu, jadi nggak ada. Seolah-olah tidak ada tempat di dalam Islam, di dalam masyarakat Muslim itu ada. Itu di satu sisi. Kemudian tentang berbagai fenomena
atau berbagai aspek seni, hiburan itu, jadi itu hukumnya hanya satu. Itu haram, haram, dan haram. Tidak ada ruang untuk itu. Begitu. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lainnya itu ekstrim juga, tidak kalah ekstrimnya, tapi ekstrim menggampangkan. Kalau tadi cenderung melarang, mengharamkan, ini cenderung membolehkan. Jadi liberal. Ini bahwa pengikut pendapat liberalisme dalam seni. Jadi seni itu menjadi agama, jadi seni itu menjadi dalil. Pokoknya apapun dengan bingkai, dengan dengan bungkus seni itu jadi boleh semuanya. Sehingga tidak mengenal halal haram, tidak mengenal baik buruk, tidak mengenal pantas tidak pantas. Jadi gitu. Tidak mengenal elok tidak elok. Pokoknya, ini seni. Pokoknya kalau seni itu boleh. Bahkan mungkin ada yang masuk ke wilayah akidah, keyakinan, mencederai keimanan dengan judul seni itu boleh. Jadi gitu. Tidak ada rambu-rambu apapun. Dan itu fakta yang ada. Jadi ada bahwa ya seperti seni-seni sekarang ini, itu seni-seni yang rendah. Jadi ada bahwa menurunkan derajat, menjatuhkan derajat kemuliaan manusia. Jadi akrab dengan pelampiasan syahwat yang tidak mengenal halal haram. Itu banyak yang ditampilkan dan dikatakan ini boleh benar karena jadi dengan alasan seni. Jadi gitu. Dan faktor ini, fenomena ini juga yang menjadi penyebab terjadinya adanya tadi, jadi adanya reaksi yang berlebihan tadi itu. Ini saling mana yang aksi, mana yang reaksi, wallah alam. Tapi intinya adalah ada dua kubu tadi itu. Jadi, nah dari situ maka kemudian hakikat masalah ini jadi tidak jelas. Jadi tidak jelas, jadi rancu segala macam itu bagaimana sih sebetulnya? Bingung, masyarakat bingung dan seterusnya. Nah, ini yang ingin beliau coba dudukkan. Nah, lalu kemudian beliau di poin kedua, jadi beliau menulis juga tentang menjawab subtema pertama tadi atau merespon subtema pertama tadi, beliau menulis tentang waqi'iyatul Islam fit ta'amul ma'al insani kulli. Jadi realistisnya Islam dalam berinteraksi dan bersikap dengan manusia, dengan segala entitas dirinya. Beliau menjelaskan bahwa Islam itu menyikapi manusia, dan Islam ini agama untuk menjadi pedoman, menjadi guide dan petunjuk bagi manusia. Nah, Islam diturunkan Allah Ta'ala, dan seperti yang kita sama-sama tahu, itu bersifat sumuli atau sambil menyeluruh. Jadi ajarannya bukan hanya salat saja, bukan hanya zikir saja, bukan hanya tilawah saja. Jadi, tapi ajaran Islam itu memenuhi semua kebutuhan dan hajat diri manusia dengan semua entitasnya, dengan semua aspeknya. Nah, di sini digambarkan. Sehingga Islam itu sangat realistis. Jadi disikapi dengan segala aspeknya. Jadi disikapi fisiknya. Nanti ada ajaran Islam yang memperhatikan tentang fisik badan. Bagaimana fisiknya sehat, bagaimana ininya, bagaimana itu. Terus manusia juga punya ada akal. Islam memiliki petunjuk ajaran jadi gitu untuk mengarahkan akal pikirannya. Manusia punya hati. Oh, Masya Allah, ini
hati ini raja. Perhatian sampai terhadapnya. Manusia punya rasa, wujdan, punya aspek emosi. Jadi dan segala macam, ada perasaan, ada emosi, itu juga tidak diabaikan oleh Islam. Jadi gitu. Nah dari sini maka kemudian beliau mengatakan begitu. Jadi misalnya, jadi bahwa beliau mengatakan, "Idza kanat ar-riyadhatu tughadhi al-jism." Jadi jika olahraga, dan Islam tentu mendorong, jadi mengajarkan, memerintahkan agar supaya umatnya ini berolahraga. Olahraga itu untuk memberikan memberikan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hajat fisik. Olahraga. Idza kanat ar-riyadhatu tughadhi al-jism. Jadi jika olahraga memberikan konsumsi fisik dan itu diperintahkan oleh Islam, wal ibadatu tughadhi ar-ruh. Ibadah, ritual, sholat, zikir, doa, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu memberikan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dan ilmu, pengetahuan, pemikiran, dengan berbagai aspeknya, itu memberikan konsumsi untuk memenuhi hajat dan kebutuhan akal pikiran. Jadi gitu. Maka fa'innal fanna yughadhil al-wujdan. Maka seni, hiburan, jadi gitu, itu untuk memberikan konsumsi dibutuhkan, dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk juga ada, jadi gitu, dalam rangka untuk memberikan hajat, kebutuhan, atau untuk memberikan konsumsi pada perasaan, rasa. Jadi rasa di dalam diri manusia, aspek rasa, aspek perasaan, wujdan, insyaallah gitu. Nah, hanya saja belum mengingatkan di sini. Jadi bahwa wa nuridu bil fan an-naw' allazi an-naw' ar-raqi allazi yasmu bil insan. La billadzi yahbitu bih. Ini yang kita maksud dengan seni di sini, seni yang memberikan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hajat rasa dalam diri dan hati serta jiwa manusia, itu bukan asal seni, tapi seni yang memang bermartabat. Jadi jenis seni yang bermartabat yang memang mengangkat derajat manusia. Bukan yang menjerumuskannya. Ini babnya. Banyak sekali itu bahwa sekarang ini fenomena seni-seni yang naudzubillah menjerembabkan dan menjatuhkan martabat manusia itu ke derajat bahkan mungkin hewan binatang. Dengan dalih seni. Semua dihalalkan. Jadi, padahal ini bukan, ini seni syahwat. Jadi kita dan segala macam misalnya seperti itu. Nah, ini tidak. Hanya seni untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan rasa dalam jiwa dan diri manusia, tapi yang tetap menjaga dan mempertahankan kemanusiaannya, martabat mulianya sebagai manusia, bahkan mengangkatnya. Jadi gitu. Misalnya sebagai contoh bahwa jadi ada seni-seni yang udah seni-seni hiburan yang menampilkan kegembiraan itu dan segala macam itu, Masya Allah, yang menimbulkan kebebalan iman. Jadi artinya bahwa atau yang
menjauhkan seseorang dari Allah Ta'ala. Mengeraskan hati. Jadi gitu. Terus kemudian ya itu berlebihan. Yang tadi saya sebutkan bahwa kelompok kedua yang ekstrim menggampangkan itu menjadikan seni itu segalanya. Jadi ibaratnya seluruh kehidupan manusia 24 jam itu ibaratnya ya isinya seni, tertawa, gembira, ini itu. Jadi tidak ada seriusnya sama sekali, tidak benar. Baik. Jadi itu artinya bahwa seni dibutuhkan di sini itu untuk memberikan kebutuhan. Hajat ini ada hajat dalam diri manusia. Jadi gitu. Berupa perasaan. Jadi ada kepuasan tersendiri yang bersifat psikis itu perlu. Jadi itu dipenuhi dengan seni. Tapi tadi jenis seni yang tinggi derajatnya, yang bermartabat, yang tetap menjaga kemuliaan seorang manusia dan bahkan mengangkat derajatnya, bukan malah menjerembabkannya. Insyaallah gitu. Baik. Lalu berikutnya yang beliau ingatkan tentang bahwa Al-Quran yunabbih ala unsurai al-manfa'ah wal jamal fil kauni. Jadi gitu. Al-Quran kalau kita baca dan kita tadabburi itu selalu menekankan dua unsur atau dua aspek di alam ini. Jadi yang perlu kita perhatikan, ada unsur manfaat, dan unsur fungsi dan unsur keindahan. Jadi dari berbagai aspek di alam raya ini itu disebutkan salib itu. Jadi ini dicontohkan misalnya, ini sekedar contoh saja kecil dari surah An-Nahl ayat 5 dan 6 misalnya begitu. Itu boleh contohkan. Beliau katakan wal a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Ya. Dan hewan-hewan ternak Allah menciptakannya bagi kalian, untuk kalian. Itu padanya itu pada hewan ternak itu ada bulu yang bisa dipakai untuk jadi untuk mendinginkan tubuh dari yang atau untuk untuk menghangatkan. Jadi untuk menghangatkan, dan juga ada manfaat-manfaat lain lagi, ada manfaat. Ini aspek fungsi. Wa minha ta'kulun, dari hewan ternak itu juga ada daging yang untuk kalian makan. Ini untuk hewan ternak diangkat sisi manfaat dan fungsinya. Jadi gitu. Di ayat lain disebutkan itu untuk tunggangan, untuk pengangkut beban, bisa untuk dimakan. Nah, tapi juga di ayat 6 disebutkan walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Bagi kalian pada hewan-hewan ternak itu ada juga keindahan. Ada aspek keindahannya. Jadi gitu. Ketika kalian membawanya pulang ke kandang atau ketika kalian melepaskannya ada aspek keindahan. Jadi gitu. Coba di sini. Ini untuk hewan ternak, binatang, termasuk di An-Nahl ayat 8-nya, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Jadi ini ada kuda, bagal. Jadi bagal itu hewan yang merupakan paduan antara kuda dan keledai. Jadi gitu. Itu menjadi bagal. Pertengahan, lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Nah ini. Jadi kuda, bagal, keledai itu Allah ciptakan juga litarkabuha, untuk kalian tunggangi. Ini sisi manfaat, wazina. Dan juga menjadi hiasan. Ada aspek hiasannya. Misalnya gitu. Baik. Di contoh misalnya bahwa ini fenomena, kalau tadi hewan binatang, jadi hewan ternak. Ini di aspek
alam yang lainnya ini alam bawah laut. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 14-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Perhatikan bahwa dialah Allah Ta'ala yang menundukkan laut. Jadi agar kalian bisa makan dari laut itu lahman tariyya. Jadi daging yang segar. Maksudnya ikan. Jadi terus wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Di samping itu ini aspek manfaat. Tapi ada juga kalian bisa mengeluarkan dari laut itu juga hiasan. Jadi apa yang menjadi hiasan? Jadi itu dari laut, dari dasar laut. Jadi ini bahwa untuk hiasan, untuk pakaian yang kalian bisa pakai. Dan begitu yang lainnya, berbagai fenomena tentang bumi, langit, itu artinya bahwa di samping aspek apa itu, ini kan alam ini Allah, bumi ini Allah ciptakan untuk manusia. Nah, untuk manusia itu untuk memenuhi hajat hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada yang untuk dimakan, ada untuk diminum, ada untuk ditunggangi, ada untuk sebagai pemikul beban. Ada banyak fungsi, tapi juga ada apa itu? Ada bagian-bagian yang di situ memenuhi atau memiliki unsur keindahan untuk memberikan konsumsi hajat rasa. Nah, ini memang belum umum. Jadi secara umum itu yang beliau sampaikan. Intinya bahwa karena yang namanya seni itu identik dengan keindahan. Seni itu identik dengan keindahan. Jadi mengapa ada karya-karya seni khususnya bagi orang yang memang hobi, jadi suka seni apa? Jadi lukisan, pemandangan apa? Itu bagi orang yang tidak suka itu mungkin biasa saja. Jadi gitu. Atau bahkan ada lukisan-lukisan yang nggak jelas, tidak jelas, tapi nilainya bisa miliaran. Dan ada orang yang puas karena dia punya uang dan kemudian untuk memenuhi hajatnya itu. Jadi ya seperti orang yang kadang-kadang hobi selama tidak berlebihan. Ada hobi tertentu yang bagi orang yang tidak hobi di bidang hobi itu mungkin ini gila gitu aja kok dibeli mahal-mahal. Tapi itu hajat dalam diri dan dia mampu. Ya seperti itu. Ya tentu ada batasannya, tapi secara umum itu dibolehkan. Yang jelas di dalam diri manusia itu ada kebutuhan yang Allah tanamkan berupa perasaan, yang itu juga dibolehkan, disyariatkan untuk dipenuhi hajat itu. Yaitu apa? Yaitu kebutuhan akan untuk menikmati keindahan. Jadi seperti kita butuh makan, kita menikmati makan yang lezat, yang sesuai dengan selera kita. Minum yang lezat sesuai dengan itu. Itu juga ada kebutuhan dalam diri manusia yang boleh dipenuhi. Tinggal bagaimana cara memenuhinya. Tapi itu tidak bisa dipenuhi dengan hajat dia merasa terpuaskan dengan baik merasakan, melihat. Nah itu baik melalui indera mata dengan penglihatan atau pendengaran, jadi gitu, atau perasaan atau seperti apa gitu. Bahkan mungkin daya khayal itu juga perlu diberi konsumsinya. Intinya adalah bahwa itu ada hajat. Ada hajat di dalam ini, dan hajat itu di dalam diri manusia. Itu jadi kebutuhan akan keindahan untuk memuaskan rasa dalam dirinya. Jadi gitu. Dan ini berbeda-beda memang orang. Ada bahwa ada orang yang memang sukanya makan lah. Udah pokoknya makan, minum, puas sudah. Ada orang enggak. Jadi makanan ala kadarnya saja, tapi enggak. Ada kebutuhan lain. Dia enggak terpuaskan kecuali dengan itu. Nah, hajat akan keindahan itu salah satunya dipenuhi dengan
dengan seni. Ya memang yang tadi ditampilkan itu adalah keindahan yang ada di dalam cerita Allah Ta'ala. Jadi gitu. Oke. Apa hubungannya dengan seni tadi itu? Oke, iya, tapi tidak semua. Jadi artinya bahwa kalau memang Allah Ta'ala memenuhi jadi hajat dan membolehkan untuk seorang memuaskan hajat dirinya dengan menikmati keindahan alam, keindahan apa seperti itu. Jadi gitu, artinya bahwa maka kebutuhan itu juga bisa dipenuhi dengan berbagai karya seni. Nah, itu bagaimana terusnya itu? Nah, inti dasarnya dari sana. Secara umum itu secara kaidah umum ya. Itu dibenarkan, dibolehkan, bahkan dianjurkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk memenuhi hajat dalam diri manusia. Jadi hajat diri manusia banyak. Orang butuh kasih sayang. Makanya seperti mengapa anak yatim, apalagi yatim piatu itu kaum muslimin berkewajiban untuk menyantuninya, menyayanginya dan semacam itu. Jadi memperlakukan seperti anaknya itu karena memang anak yatim itu seperti yang lainnya. Allah menanamkan di dalam dirinya itu kebutuhan akan kasih sayang, dan kasih sayang itu dari orang tuanya, keduanya, bapak, ibunya. Jadi kebutuhan hajat akan kasih sayang bapaknya beda dengan ibunya. Jadi gitu. Sehingga aslinya itu meskipun ada ibu, tetap ada bagian kebutuhan space dalam diri seorang anak, jadi gitu, yang tidak memiliki bapak. Meskipun Masya Allah ibunya memberikan kasih sayang berlimpah ruah, tapi dia tetap butuh. Jadi jenis kasih yang lain yang hanya bisa diberikan oleh bapak, atau sebaliknya. Jadi dia hanya dengan bapak saja, tidak ada ibu. Aslinya umumnya orang itu tidak bisa. Jadi sesayang apapun bapak, tapi ada bagian di dalam dirinya kekosongan yang itu hanya bisa diisi oleh ketika dia menerima langsung kasih sayang dari ibunya. Itu seperti itu contoh. Itu contoh gambaran. Nah, secara umum manusia butuh itu. Insyaallah gitu. Nah, itu artinya bagaimana itu salah satunya seni itu menutup kebutuhan itu. Insyaallah gitu. Baik. Nah, di sini ya lanjutnya hanya penegasan saja bahwa beliau mengatakan al-mu'min amiqul ihsas bil jamal fil kauni wal hayati wal insan, bahwa seorang mukmin itu memiliki perasaan yang dalam dan kuat tentang keindahan. Ya karena tadi, jadi melihat segala sesuatu jangan hanya fungsi atau manfaat yang bisa dirasakan, yang bisa diambil, yang bisa dilihat, yang bisa dibutuhkan jelas-jelas. Tapi Islam, Quran, Sunnah itu mengarahkan. Jadi mengarahkan agar supaya seorang mukmin itu memiliki ihsas, syuur, memiliki perasaan yang kuat, yang dalam terhadap keindahan. Di alam raya ini, dalam kehidupan ini, ini nanti kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan adab kali ini. Makanya pihak-pihak tertentu yang orientasinya itu orientasi hukum, jadi seseorang penuntut ilmu yang belajarnya itu lebih dominan fikihnya, itu aspek adab, akhlak, faktor-faktor yang berhubungan dengan rasa itu akhirnya kemudian lemah karena tidak biasa diasah, tidak biasa ditumbuhkan. Jadi gitu. Sehingga menyikapi segala sesuatu itu dengan kering, selalu dengan hak batil. Jadi pendekatan jadi orientasi hukum minded, hukum. Menyikapi orang juga dengan pendekatan penghakiman misalnya. Nah, ini seperti ini perlu diimbangi. Jadi Islam itu juga sangat memperhatikan aspek rasa. Jadi rasa. Jadi estetika gitu. Jadi gitu. Nah, itu bisa kita lihat dan kita perhatikan, insyaallah gitu.
Baik, jadi itu ada beberapa ayat, ada beberapa hadis yang disebutkan, tapi intinya adalah apa itu, Islam, Al-Quran, As-Sunnah itu menanamkan dalam diri, dalam jiwa, dalam hati seorang mukmin itu kuatnya rasa. Jadi kuatnya perasaan terhadap keindahan. Keindahan alam ini, alam itu. Baik. Dan itu nanti pasti akan berhubungan dengan seni. Jadi karena tadi yang saya sebutkan bahwa seni itu identik dengan keindahan. Seni itu memang menyentuh rasa. Jadi gitu. Tapi tetap jangan dipisahkan. Kalau rasa dipisahkan dari ilmu, rasa dipisahkan dari hukum. Tetap harus sambung, memadukan. Kalau rasa itu kemudian sekaligus dijadikan sebagai hakim, yang namanya perasaan itu paling labil. Jadi makanya tetap dikawal oleh hukum, dikawal oleh ilmu, dikawal oleh logika. Jadi gitu. Itu harus. Nah, ini yang memberikan bingkai. Jadi nanti yang memberikan bingkai adalah ilmu, yang memberikan bingkai adalah hukum, yang memberikan bingkai ini benar salah, ini boleh tidak boleh, ini bingkainya. Nah, setelah diberi bingkai ini silahkan berkreasi, berinovasi, berkreativitas di wilayah itu. Nah, itu seni rasa. Jadi gitu. Jangan rasa itu dilepas tanpa ada bingkai dari ilmu dan hukum. Tidak benar. Yaitu yang akhirnya menghasilkan seni-seni yang yang rendah dan merendahkan martabat manusia. Lebih dekat kepada ini bukan seni manusia, tapi lebih ke seni hewan binatang. Kita dapatkan lebih banyak. Jadi bisa kita lihat. Kalau sudah melanggar hukum-hukum prinsipil, mau dikatakan indah apapun itu omong kosong semuanya. Nah, jadi kita padukan, tapi jadi tetap dikuatkan rasa akan keindahannya, tapi tetap dikawal oleh ilmu, dikawal oleh hukum, dan itu artinya itu yang tadi kita maksudkan bahwa Islam itu agama yang menyeluruh, universal, meliputi segala aspek diri manusia, segala aspek kehidupan manusia, dan menuntut agar semua aspek dan semua hajat dalam diri manusia itu terpenuhi. Jadi terpenuhi. Tapi semua ada rambu-rambunya, semua ada kaidah-kaidahnya, semua ada batasan-batasannya. Jadi baik. Jadi tidak bertabrakan. Lalu kemudian subjudul ini diambil dari hadis Innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu Rasulullah pernah bersabda. Yang sabdanya itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada seukuran zarrah berupa sifat sombong. Orang yang punya sifat sombong meskipun sangat kecil sekali, itu dikatakan diancam tidak akan masuk surga. Faqala rajulun, ada salah seorang sahabat kemudian bertanya atau menyampaikan, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya, dia menyampaikan bahwa jadi kalau ada orang yang suka dan hobi, senang jika pakaiannya bagus, bajunya bagus, jubahnya bagus, celananya bagus.
Jadi, bagus, indah. Begitu juga sendalnya, sepatunya bagus. Jadi mungkin merek mahal, branded. Dia sukanya begitu. Itu bagaimana maksudnya? Maksudnya apakah itu termasuk berarti orang ini orang sombong? Apakah orang sombong yang diancam tidak masuk neraka itu adalah orang yang pakainya mewah, jadi gitu. Terus kemudian bajunya mewah, branded semua yang dipakai. Apakah itu? Jadi, wah ini bahaya sekali. Nah, Nabi SAW kemudian mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan. Sungguh Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Maksudnya apa? Ini kan mengomentari tadi. Jadi, saya ingin tanya, ini ada orang yang suka kalau bajunya bagus, celananya bagus, jubahnya bagus, sandal sepatunya bagus, bermerek, jadi indah, dan segala macam itu. Itu apakah termasuk? Maksud Nabi adalah bukan. Kalau itu bukan termasuk kesombongan, tapi itu termasuk keindahan. Itu keindahan. Jadi Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan itu keindahan, bukan kesombongan. Jadi gitu. Meskipun ya ada memang orang yang memakai pakaian bagus, kendaraan bagus, terus sombong. Tapi letak kesombongannya bukan pada apa yang ditampilkan, apa yang tampak. Dari pakaian, dari kendaraan, dari rumah. Rumahnya bertingkat magrong-magrong, berarti orang sombong. Tidak. Kendaraannya Masya Allah. Punya jet pribadi. Apakah otomatis sombong? Tidak. Jadi gitu. Nah, beliau mengingatkan, al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Makanya tadi kan hadis dikatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sifat sombong meskipun sedikit atau kecil sekali. Nah, ini kesombongan tempatnya di hati. Tentang sikap hati. Jadi gitu, sikap hati. Ada orang yang ya tampilnya compang-camping, tapi hatinya sombong. Sementara ada orang yang kaya raya konglomerat dan Masya Allah semua serba wah, serba gemerlap, mau rumahnya mewah, itu kendaraannya mewah, jadi pakainya mewah, alojnya mewah, jadi gitu, segala macam itu. Tapi dia tidak, dia tawadhu justru di hati, bukan di tampilan. Kayak contoh yang biasa para ulama menyebutkan tentang definisi zuhud. Zuhud itu adalah apa yang ada, jadi sikap meletakkan harta di tangan, bukan di hati. Sehingga meskipun hartanya ibaratnya tidak terbatas, tapi diletakkan di tangan, bukan di hati. Itu zuhud. Sementara ada orang yang mungkin hanya punya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 50.000, 100.000. Tapi itu diletakkan di hatinya. Itu enggak zuhud. Contoh seperti itu. Sombong juga begitu. Memang ada sikap-sikap yang menunjukkan. Tapi sikap yang tampaknya itu merupakan menunjukkan yang melakukan sombong, itu juga belum tentu. Nah, di sini dikatakan bahwa indikasi kesombongan itu dua. Dan itu dua-duanya ada di dalam hati. Yang pertama adalah batul haq, menolak kebenaran. Itu sombong tersombong. Orang yang mengingkari kebenaran, menolak kebenaran, tidak mau diberitahu akan kebenaran kesalahannya, itu orang sombong. Sikap dalam hati menolak kebenaran. Jadi ini tentu konteksnya orang yang tahu ya, bahwa orang menolak karena belum tahu, jadi itu lain, berbeda. Ini sudah tahu bahwa itu kebenaran tapi dia tolak. Itu kesombongan. Yang kedua adalah ghamtun nas. Ini juga semuanya dari hati. Merendahkan orang lain. Jadi bukan pada sikapnya yang tampil tadi,
serba mewah, serba ini, serba mahal. Oh kalau enggak ini, makannya juga begitu. Itu sudah kesukaannya dan dia mampu untuk mendapatkan itu. Tapi babnya di situ sikap ke orang lain. Jadi gitu, sikap ke orang lain. Insyaallah gitu. Jadi merendahkan orang lain. Baik. Nah ini dari ini tentunya umum ya sifatnya bahwa di dalam apa? Karena yang tadi saya sebutkan bahwa seni itu identik dengan keindahan. Makanya terus kemudian ada bab ini. Jadi artinya bahwa tetap terbuka. Jadi yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwa terbuka, tinggal nanti tetap terbuka. Segala yang menampakkan ada unsur keindahannya di situ dan itu karya-karya seni untuk arahnya ke sana, itu secara umum Islam welcome, Islam menyambutnya, Islam membenarkannya, kaidah umumnya, kaidah. Dan karena tadi jadi keindahan pada meskipun contohnya tadi pada pakaian, pada alas kaki dan sebagainya, kendaraan seterusnya, tapi intinya di keindahan, bahwa manusia butuh keindahan, butuh memuaskan dirinya dengan keindahan, dan itu salah satunya dipenuhi dengan karya-karya seni. Beliau juga mengingatkan tentang bahwa Al-Quran mu'jizatun jamaliyah. Nah, ini bagi yang ahli Al-Quran, Quran itu merupakan ini mukjizat keindahan. Jadi serba indah, indah bahasanya, indah kalimatnya, indah isinya. Jadi sampai Said Qutb itu kan punya buku yang berjudul At-Taswir Fanni. Jadi artinya bahwa ini menampilkan tentang rasa seni. Jadi artinya bahwa menampilkan sisi seni, menggambarkan gambaran sisi seni di dalam Al-Quran. Gitu. Itu sangat indah. Jadi, dan ya kita bisa tahu kan bagaimana ketika Al-Quran jadi ketika dibaca dan diperintahkan untuk kita membaca Quran dengan baik. Nabi SAW dulu itu suka itu mendengar bacaan Al-Quran dari para sahabat yang lainnya, khususnya yang suaranya bagus-bagus, dipuji. Bahkan ada hadis yang mengarahkan menganjurkan untuk supaya kita taghanni bil Quran. Kalau kita terjemahkan letterlock itu melagukan. Meskipun semuanya ada batasannya, tapi intinya adalah itu salah satunya. Jadi itu dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan di samping dia mukjizat dalam berbagai aspek, tapi dia juga mukjizat keindahan. Jadi indah sekali seterusnya. Lalu kemudian di sini disebutkan tentang at-ta'bir al-jamal. Nah, di sini di samping ada kebutuhan, jadi rasa akan keindahan di dalam diri manusia yang itu perlu dipenuhi, penting dipenuhi, harus dipenuhi. Begitu juga dibenarkan untuk atau dianjurkan untuk seorang mukmin itu mentakbirkan keindahan, mengungkapkan, mengekspresikan keindahan itu. Nah, disinilah muncul seni. Jadi memang tidak semuanya atau hanya sedikit yang sudah pernah ada, tapi yang jelas bahwa itu ada. Itu ada di dalam Islam, sehingga ada syair. Jadi ada berbagai, itu terkenal, yang paling terkenal itu syair, ada kisah-kisah, ada dongeng, ada apa semacam itu. Jadi itu semuanya adalah merupakan ekspresi atau pengungkapan dari keindahan. Jadi
sebagaimana ada kebutuhan di dalam diri manusia, hajat yang harus dipenuhi, yang perlu dipenuhi, yaitu kepuasan untuk menikmati dan merasakan keindahan. Begitu juga dibenarkan dan banyak contohnya dalam Islam itu seseorang itu mengungkapkan, mengekspresikan keindahan yang dirasakannya dalam kata, dalam kalimat, dalam syair dan lain sebagainya, dalam kisah, dalam Al-Quran itu kan masya Allah. Jadi meskipun tentu dalam Al-Quran semuanya kisah-kisah nyata, tapi kayak perumpamaan. Jadi kalau kisah-kisah nyata, kisah Nabi, para Nabi dan umat-umatnya masing-masing. Tapi al-amsal, permisalan-permisalan dalam Al-Quran itu kan penggambaran. Itu juga bagian dari keindahan atau cara mengungkapkan keindahan atau mengungkapkan sesuatu dengan indah. Bahasa yang indah, kata-kata yang indah, ekspresi dan seterusnya itu. Baik, itu secara umum ya untuk memberikan gambaran. Yang jelas di sini itu kesimpulan dari pengantar ini itu ada ruang. Jadi baik baik secara sunatullah, memang dalam dari manusia Allah ciptakan dengan tarkib, dengan bentukan, begitu. Yang salah satunya itu ada namanya kebutuhan, hajat. Sebagaimana butuh makan minum, butuh bernafas, butuh ini itu butuh juga butuh akan keindahan. Jadi butuh akan keindahan, itu konteks yang di sana kemudian ditekankan ininya. Memang ya kebutuhan akan keindahan atau kebutuhan untuk memuaskan hajat diri akan keindahan itu yang tadi ditampilkan lebih banyak pada indahnya alam cipta Allah Ta'ala dan semacam itu. Tapi kita dapati ada contoh-contoh nanti mungkin kita bahas bahwa ternyata ada itu juga dibenarkan. Jadi menikmati keindahan dari keindahan-keindahan yang ada pada karya manusia yang punya kemampuan untuk mengekspresikan keindahan itu yang kemudian bisa dinikmati orang lain. Ya, contohnya tadi syair. Terus kemudian itu yang nanti insya Allah akan kita bahas secara umum, itu gambaran umum. Jadi yang arahnya adalah agar supaya bagaimana kita itu memiliki sikap yang proporsional dalam menyikapi masalah ini. Nanti insya Allah akan kita lanjut dengan sub-sub tema yang lebih definitif tentang bagian-bagian dari aspek seni ini. Mungkin yang pertama bisa seni suara, yaitu lagu dan musik, nanti menggambar, melukis dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas. Sementara ini sebagai pengantar umum kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan silakan masih ada sisa waktu kalau ada yang ingin disampaikan, ditambahkan. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau sementara ini tidak ada pertanyaan yang disampaikan, kita cukupkan dulu insya Allah. Mungkin nanti barangkali ketika kita sudah masuk ke sub-sub pembahasannya, mungkin langsung ke pembahasan berikutnya. Beliau di dalam buku ini itu ada Fanul Jamal Al-Masmu', jadi seni keindahan yang untuk didengar. Jadi itu berupa Al-Ghina wal Musiqa yang beliau bahas tentang lagu dan musik. Begitu juga ada Fanul Jamal Al-Mar'i, jadi visual yang bisa dilihat itu dengan
menggambar, melukis, mungkin termasuk di sana fotografi. Insya Allah akan kita bahas. Mungkin pada saat itu kita akan mencoba untuk pertama seperti yang tadi saya sebutkan, itu untuk memberikan ilustrasi gambaran tentang masalah ini. Kalaupun terus kemudian ada khilafiyah, itu juga kita sebutkan bagaimana gambaran khilafiyahnya, terus bagaimana kita menyikapinya, lalu kemudian melihatnya dari sudut pandang kondisi saat ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf kita cukupkan kalau tidak ada tambahan atau pertanyaan dalam masalah ini. Kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, memberkahi kita, dan senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan memberikan kekuatan kita untuk tetap bisa istiqamah, dan taufik untuk kita bisa tetap bisa istiqamah di jalan kebenaran, kebaikan, dan keindahan hidup insyaallah. Kita awali doa munajat kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syammatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'ala nufusika al-maut wa najatan minan wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon pamit.